Assalamualaikum, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Salam tani, apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali hadir menjumpai Anda sore hari ini tentunya dalam acara Ayo Bertani. Nah seperti biasa pemirsa, setiap Rabu sore kita akan membahas tentang dunia pertanian ya. Dan sore hari ini kita akan bahas tentang tanaman cabai nih. Di sini pemanfaatan lahan dengan budidaya cabai dataran rendah. Nah, seperti yang kita ketahui ya pemirsa ya bahwa tanaman cabai ini adalah komoditas yang biasanya dijadikan bumbu dapur yang wajib selalu ada setiap harinya di dapur ibu-ibu di rumah ya Bu ya. Untuk itu kita harus mengetahui juga sebenarnya seperti apa sih pembudidayaan tanaman cabai ini, tapi untuk di dataran rendah nih khususnya kita bahas sore ini ya. Tentunya bukan Kori sendiri yang membahasnya ya, kita sudah mengundang narasumber yang kompeten yang juga sudah berpengalaman. Kita sapa yang pertama ada Bang Aryadi yang merupakan pembudidaya tanaman cabai. Selamat sore Bang Aryadi. Selamat sore Mbak Kori. Apa kabar Bang? Baik sekali. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan yang kedua ada Bang Suryawan di sini. Selamat sore Bang Suryawan, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Iya, terima kasih abang-abang sekalian sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara. Kita akan berbincang-bincang di sini membagikan ilmu dan pengalaman abang-abang sekalian di sini tentang pembudidayaan tanaman cabai ya. Saya juga mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami boleh menghubungi di 081161600386. Boleh tanya-tanya pemirsa ya, mungkin selama ini Anda yang juga sudah mulai membudidayakan tanaman cabai tapi mungkin ada kegagalan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, caranya seperti apa, teknik-tekniknya boleh ya ditanyakan langsung ya. Baik, saya tanya keseharian abang-abang dulu nih sekalian. Kalau Bang Aryadi sendiri kesehariannya apa nih Bang, kegiatannya apa aja sih? Saya petani cabai, sekaligus ya petani padi di desa saya, Desa Sidodadi Ramonia, Kecamatan Beringin. Oke, berarti memang kesehariannya bertani Iya. ya, Bang, mencintai dunia tani Iya, tentunya ya Bang memang Aryadi ya. Dari keluarga emang turun petani lah gitu. Luar biasa. Kalau Bang Suryawan sendiri seperti apa Bang? Ya. Keseharian saya sehari-hari adalah memang bertani, bertani cabai juga ya. Tentunya di samping itu saya juga punya kesibukan berternak. Berternak, kemudian di waktu pagi saya mengajar. Oh, seorang guru Jadi juga. ya Bang ngajar di Suryawan. salah satu sekolah dasar di Kecamatan Beringin. Wah, luar biasa. Jadi di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang guru diselingi dengan bertani. Wah, luar biasa di sini ya pemirsa ya. Kita perlu mencontoh nih Bang Aryadi dan juga Bang Suryawan tetap harus membudidayakan tanaman ya. Seperti itu, harus mencintai dunia pertanian tentunya. Baik, di sini kan kalau kita lihat data cabai ini sebenarnya tanaman yang harusnya dia itu cocoknya di dataran tinggi atau dataran rendah Bang Aryadi? Kita ya, kalau varietasnya udah beda Mbak. Dari untuk dataran tinggi sama dataran rendah itu udah beda. Oh, beda Mungkinan varietas ya. kalau dataran tinggi ditanam di dataran rendah itu tidak cocok. Ataupun sebaliknya, dataran rendah ditanam di dataran tinggi tidak cocok gitu. Oh gitu, Ya. baik. Kalau yang di dataran rendah ini varietas apa berarti Bang jenisnya? Ya, ada yang lokal apa, ada juga yang label juga hibrid. Ya. Baik, ini seperti yang dibawa contohnya, ini jenis yang mana nih Bang? Ini lokal. Ini lokal ya, Iya. ini cabai merah keriting kalau Iya. ibu-ibu di rumah nyebutnya ya. Iya, betul. Baik, nah ini juga ada bibit yang dibawa, contohnya ini bibit cabai merah keriting ini usianya sudah berapa Bang? Ini bisa 25 hari ada ya Pak Suryawan ya? Ya, 25 hari. sekitar 25 hari. Sekitar 25 Iya. hari ya, baik. Nah, kalau pemirsa di rumah ini ingin juga bertanam ataupun berbudidaya tanaman cabai, caranya seperti apa? Mungkin pemirsa di rumah juga masih bingung ya, kalau untuk yang pemula ini, petani pemula begitu ya, harus apa dulu nih yang dipersiapkan begitu ya pemirsa ya. Boleh dijelaskan Bang Suryawan kalau ada yang ingin juga memulai menanam cabai skala kecil mungkin, ataupun sudah mulai ingin membudidayakan, apa dulu yang harus dipersiapkan? Ya, Bang? baik, terima kasih. Jadi buat pemirsa, khususnya para petani yang ingin bercoba untuk menanam cabai, hal pertama yang harus kita persiapkan tentunya kita harus pemilihan benih ya Mbak ya. Jadi bibit. Bibit ini atau benih ini
ada dua jenis atau ya dua jenis ya. Yang pertama ada hibrida, kemudian yang kedua adalah jenis bibit lokal. Iya. Itu Jadi, bedanya apa, Bang? Kalau jenis hibrida ini memang pabrikan, jadi memang dibuat oleh pabrik untuk produktivitas yang tinggi. Sementara yang lokal memang biasa ditanam oleh petani di daerah masing-masing. Kalau untuk yang lokal ini Mbak, misalnya di Aceh, kita tanam di daerah kita di Medan, belum tentu cocok. Karena iklim di sana dengan iklim di sini sudah berbeda. Jadi kalau yang lokal, kita tanam lokal, harus benar-benar bibit yang kita pilih itu yang sudah teruji ditanam di daerah kita masing-masing. Seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan ya, Tidak karena bisa. beda iklim, beda tanahnya juga, seperti Ya. itu ya Bang ya. Oke baik, nah untuk menentukan bibit cabai yang baik itu seperti apa? Karena kan ini memang kita awalnya dengan bibit ya, tentunya kita harus memilih bibit yang baik, bibit Iya. yang unggul begitu ya Bang Iya. Aryadi ya. Untuk memilih bibit tanaman cabai yang baik yang seperti apa Bang ciri-cirinya? Kalau kita pengamatan dari sejak awal tanam itu udah kita menilai tanaman itu bagus nggak, produktivitas apa enggak. Kalau tanaman itu produktivitasnya tinggi, ya sangat bagus kita bikin penilaian. Oh ini cocok untuk bibit kita. Untuk bibit Iya. ya. Oh gitu. Ketahanan juga, ketahanan mungkin dari hama ataupun penyakit. Selain itu ya faktor kalau memang hibrid ya memang udah kualitas pabrikan udah terjamin. Cuman kadang kita tidak cocok untuk daerah kita. Ah, Iya. betul. Jadi walaupun hybrid ini yang memang sudah bagus, tapi belum tentu di daerah kita ataupun di iklim kita Iya. tuh cocok begitu ya. Iya. Jadi memang harus diuji terlebih Iya. dahulu, apakah di tempat kita ditanam itu cocok atau tidak, seperti itu ya, yang Kalau sesuai dengan iklim pengalaman kita. saya untuk bibit lokal ya Mbak ya, yang jelas seperti Mas Aryadi bilang tadi, kita harus lihat pohonnya langsung, buahnya banyak atau enggak, besar atau enggak, kemudian tanam tersebut tersarang virus atau enggak. Kalau dia memang sehat, buahnya banyak, bisa kita ambil untuk jadikan bibit. Itu pun untuk petikan yang keempat sampai keenam. Iya. Jadi mulai petikan pertama, kedua, ketiga belum bisa kita jadikan benih. Oh gitu. Dimulai dari petikan keempat, lima, enam, disitulah produktivitasnya yang tinggi. Jadi buahnya masih panjang, kemudian bijinya masih banyak, seperti itu. Kalau kutipan pertama sampai ketiga itu bijinya masih kurang, Mbak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau kita sampai ngambil kutipan pertama, jadi volume besar kali yang kita ambil nanti. Ya kan? Oh Iya. iya. Kemudian untuk pemilihan bibitnya ya, boleh saya ambil ya. Iya. Jadi ini ya teman-teman di rumah ya, kalau kita ambil untuk kita jadikan bibit, jadi satu buah cabai ini tidak bisa kita jadikan semua. Jadi kalau yang terbaiknya kita ambil yang di tengah-tengah. Iya. Jadi yang di ujung kita buang, kemudian yang di pangkal juga kita buang. Jadi yang yang di diambil tengah-tengah bagian aja yang tengah. kita ambil untuk jadikan bibit. Iya. Itu yang paritas lokal Mbak ya. Kalau yang hibrid, kita harus pastikan kalau bibitnya itu sudah TAFI. TAFI itu TAFI itu kepanjangannya seperti apa? tahan virus. Tahan virus. Tahan virus. Ya, jadi iya. banyak bibit yang label tapi yang belum tahan virus jangan coba-coba kita tanam. Nah, karena resikonya bisa menjadi kegagalan buat petani itu sendiri. Oh gitu, baik. Berarti juga memang harus diperhatikan dari pohon indukannya ya Iya. untuk menentukan bibitnya yang baik atau tidak. Perhatikan dulu tanamannya ini memang benar-benar sehat atau tidak, buahnya seperti apa. Bukan buah yang petikan pertama, kedua, dan ketiga Iya. ternyata ya. Keempat dan kelima dan keenam itu ternyata yang produktivitasnya yang tinggi, yang memang sudah bagus. Di situ bisa kita jadikan bibit ya pemirsa ya. Ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu. Baik, kita sudah menentukan bibitnya, sudah dapat nih bibit yang baik. Kemudian tahapan apa lagi selanjutnya Bang Suryawan? Ya, yang kedua tentu saja persiapan lahan, Mbak. Ya. Persiapan lahan. Persiapan lahan itu tentunya dari pembuatan bedengan. Itu pembuatan bedengan bisa kita lakukan dengan manual, menggunakan cangkul, ataupun secara mekanis menggunakan traktor, Mbak. Oh iya. Jadi menggunakan traktor, kalau biasa kami di lapangan, dua-dua kita pakai. Jadi kalau lahannya memang kering, bisa kita gunakan traktor. Tapi kalau memang basah, di areal persawahan ya,
karena di daerah kami khusus daerah persawahan biasanya menggunakan manual, ini menggunakan cangkul. Menggunakan cangkul. Ya. Persiapan lahan itu pembuatan bedengan. Kalau di daerah kami dataran rendah persawahan, ukuran bedengannya harus kita sesuaikan. Paling tidak 1 meter ukuran bedengan, kemudian lahan perawatan untuk paretannya itu 1 meter 1:1. 1:1. Iya, 1 Oke. banding 1. Itu tentu saja harus drainase atau tempat keluar airnya itu harus lancar. Itu pengelolaan pertama. Kemudian setelah itu kita beri kapur dolomit. Nah, Kapur seperti dolomit itu namanya pengapuran, ya. ya memberikan kapur Di bagian mananya, Bang? di atasnya. Di atasnya ya. Di atasnya kita berikan pengapuran. Tujuannya untuk penetralisir pH. Oh, baik. Karena tanaman cabai ini sangat rentan, Mbak. Dia bisa hidup dengan optimal di pH antara 6 sampai 7. Nah, ketika pH-nya di bawah 5, maka tanaman ini lebih mudah terserang virus ataupun penyakit. Oh, gitu. Iya. Baik. Jadi kalau dia mau tanaman kita sehat, optimal tumbuhnya, maka pH yang kita butuhkan antara 6 sampai 7. Antara 6 sampai 7. Makanya buat para petani ya, yang khususnya yang mau menanam skala ekonomi yang banyak, harus mempunyai yang namanya pH meter. pH meter ya, Bang. Jadi untuk mengecek berapa pH yang ada di lahan kita. Baik. Kita tidak bisa mengira-ngira kalau yang Iya, itu, iya, Bu. iya. Semuanya terukur. Semuanya Iya, terukur iya. ya, sudah ada alatnya juga untuk Ya, mengukurnya jadi kalau ya. kita kurang pH-nya, kita tambahkan kapur dolomitnya. Nah, Untuk seperti menambah kesuburannya, Mbak, bisa ditambahkan kompos ya kan, Oh, dari kotoran hewan. gitu. Ya. Di lahannya Sangat itu perlu tadi ya. penambahan kompos itu. Soalnya kesuburan yang utama untuk masa pertumbuhan tanaman tuh, masa vegetatif ya kan. Baik, oh berarti di awal itu sudah bisa kita tambahkan Iya, dari awal. pupuk ya, Ya. dari Iya. awal ya. Iya. Baik, wah luar Ya, biasa. stepnya setelah kita berikan kapur dolomit, kemudian kita berikan kohe atau kotoran hewan ya. Kotoran hewan. Bisa kotoran sapi, kotoran ayam, kambing, dan lain sebagainya. Yang penting mudah kita dapatkan. Iya, iya. Kalau saya biasanya gunakan kotoran ayam. Kotoran ayam Nah, yang karena mudah didapat kalau ya. kotoran ayam itu kandungan N-nya, nitrogen atau dan K-nya, kaliumnya itu sangat tinggi. Nah, jadi di masa-masa vegetatif, masa-masa pertumbuhan, cabai kita akan lebih cepat berkembangnya. Kemudian setelah kita berikan apa namanya kohe, kotoran ayam, Kotoran kemudian hewan. kita aduk. Diaduk. Bisa menggunakan cangkul kembali ataupun kultivator, Mbak. Oh gitu, baik. Untuk media tanamnya hanya tanah saja, Bang, atau ada campuran yang lain selain dari kotoran hewan dan kapur tadi? Iya, biasanya kalau di lahan di persawahan itu ya, komposisinya yang pertama setelah diberi kapur dolomit, kemudian kotoran hewan. Bisa juga kita tambahkan arang sekam. Arang sekam. Arang sekam atau arang padi itu, Mbak ya. Nah, seperti itu, di mix, dicampur, kemudian kita aduk di mix. Diaduk semuanya ya. Kita semua memanfaatkan limbah yang ada, Mbak. Memanfaatkan Contohnya, limbah yang kalau ada. ada di desa itu limbah kulit padi, ya kita tambahkan ke situ juga, Ya, Oh. biar tanah itu jadi gembur, lebih gembur gitu. Iya. porositas tanah Iya, lebih terjaga. apa ya? Oh gitu, jadi bisa memanfaatkan apa yang ada di daerah sekitar Iya, ya, Bang ya. limbah Heeh, limbah dengan pertanian. betul limbah-limbah yang ada di sekitar seperti itu ya. Untuk pupuknya juga kotoran hewannya juga disesuaikan apa yang ada di sekitar saja dulu dimanfaatkan seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, Bang Aryadi, kalau bisa kita nilai ini tanaman cabai merah ini di dataran rendah sebenarnya keunggulannya apa sih dibandingkan dengan yang di dataran tinggi, Bang? Ketahanannya, Mbak. Untuk ketahanan dataran rendah, daya simpannya lebih lama dibanding dataran tinggi. Iya. Daya simpan apa tuh, Bang? Daya simpan Ketahanan daya tahannya itu. Setelah panen. setelah panen, daya panen. tahan cabenya ya. Misalnya ibu-ibu memasak kan, misalnya kita beli cabai biasanya 2 hari sudah layu. Sudah layu, Ini kalau dataran ya, rendah ini sampai lebih- 1 minggu, bahkan kalau masukkan ke dalam lemari pendingin bisa sampai 1 bulan. Iya. Oh gitu. Beda dengan yang di dataran Dataran tinggi. tinggi. Nampaknya segar, Nampaknya segar, cantik 1-2 ya. hari sudah layu. Oh, sebenarnya apa yang mempengaruhi itu, Bang?
Mungkin faktor cuaca, Mbak. Faktor cuaca Kalau ya? dataran tinggi mungkin dingin ya kan, sementara di dataran rendah panas, banyak panas ya kan. Jadi mempengaruhi itu soal ketahanannya. Betul, betul, betul. Iya. Wah, luar biasa. Ternyata itu juga sangat berpengaruh ya, cuaca ataupun iklim di Iya. dataran tinggi dengan di dataran rendah dengan ketahanan buah cabenya Iya. itu, seperti itu ya. Ternyata itu yang membedakan nih, ibu-ibu mungkin di rumah sudah berpengalaman ya kalau udah beli cabai di pasar begitu, mungkin ada yang beberapa hari sudah mulai layu, ada yang dibelinya sudah lama tapi masih tetap segar dan masih bisa dipergunakan. Itu ternyata kadang yang membedakannya itu dataran rendah dan dataran Iya, tinggi betul. tanamnya. Begitu ternyata ya ibu-ibu ya. Kemudian ada lagi, Mbak, Mm-mm. untuk masa panen. Masa Iya, panennya. untuk dataran rendah cenderung lebih cepat Lebih panennya. singkat. Kita bisa panen di umur 70 sampai 75 hari, dataran rendah bisa kita panen. Oh, Sementara untuk yang dataran rendah butuh waktu Dataran tinggi. sampai 4 bulan. Iya. Baru mulai petikan pertama. jauh bedanya iya, ya Bang ya? Kalau kami di dataran rendah, ada bahkan sekarang saya tanam itu benih yang hibrid ya. Dia di umur 65 hari sudah panen, sudah petik pertama. Wow. Jadi itulah keunggulan kita di dataran rendah. Lebih cepat panen, lebih cepat dapat duitnya. Oh Seperti itu. gitu, ternyata lebih menguntungkan ya. Bukan berarti kalau kita kan selama ini perspektifnya dataran tinggi itu wah luar biasa pertaniannya subur dan lain sebagainya. Ternyata kita di dataran rendah juga masih bisa bertani dengan yang kualitas juga terbaik begitu Iya, ya Bang iya. ya. Wah apalagi untuk tanaman cabai merah ini cocok sekali untuk dataran rendah. Jadi dia memang tahan terhadap cuaca yang panas, malah lebih tahan dia begitu ya untuk buah cabainya. Baik, kita kembali lagi ke proses pembudidayaannya tadi. Tadi Bang Suryawan sudah menjelaskan untuk step-stepnya ya. Kemudian setelah dicampur semua itu tadi media tanamnya dan proses penanamannya caranya seperti apa Bang? Ada teknik khusus nggak untuk menanam cabainya itu? Iya. Jadi setelah selesai kita pengolahan lahan, terakhir kita tutup dengan plastik mulsa, Mbak. Mulsa. Plastik mulsa. Tujuannya yang pertama agar kelembapan media tanah itu terjaga. Kemudian kedua kalinya agar gulma ataupun rumput itu tidak mudah tumbuh. Oh iya iya. Setelah itu iya. kemudian kita kasih lubang dengan jarak tanam 50 kali 50 cm. Baru setelah itu kita tanam. Baik. Nah, sebelum tanam tentu kita harus lewati proses penyemaian, Mbak. Iya. Penyemaian Ya, ini nampaknya sepele. Namun banyak petani yang gagal di persemaian ini. Wah, seperti apa itu? Mungkin bisa kita tahan dulu. Penasaran ya pemirsa, proses penyemaian yang dianggap penting ini seperti apa? Untuk itu Anda harus tetap bersama kami. Kami masih akan kembali tetap bersama kami ya di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ayo Bertani ya. Kita masih bersama dengan Bang Aryadi dan juga Bang Suryawan dan kita masih membahas tentang pemanfaatan lahan dengan budidaya cabai dataran rendah ya. Saya kembali undang Anda di line telepon interaktif. Pemirsa silahkan menghubungi kami di 0811-6100-386. Bagi Anda yang bertanya-tanya langsung dengan Bang Aryadi dan juga Bang Suryawan boleh ya. Ataupun sharing-sharing pengalaman bagi Anda para petani tanaman cabai mungkin ya, boleh juga bagi-bagi pengalamannya ya kepada kita semua di sini. Baik, sebelum kita kembali berbincang dengan narasumber kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini pemirsa. Nah, ini dia kita lihat cabainya. Ini sudah baru panen atau bagaimana nih Bang? Boleh dikomentari? Baru panen, baru petik itu. Baru petik ya. Jadi ini yang di lahan seperti ini kondisi cabainya, Mbak. Ini yang saya bilang tadi, ini yang umur panennya genjah ini, yang 65 hari bisa kita 65 petik. hari. Wow. Jadi tingginya nggak kalah sama yang di gunung ini, Mbak. Ini tingginya berapa 1 maksimal, meter Bang? lebih, Maksimal berapa tingginya nih Bang untuk pohonnya? 1,5 meter. 1,5 meter ya. Nah, ini pengepakan ini, proses packing ya. Wow. Jadi kita kirim jarak jauh karena dataran rendah ini kan daya simpannya lama, jadi bisa kita antar sampai ke Pekanbaru ini. Wow. Ke Pekanbaru nih. Dari keluar kota juga ya. Satu karungnya isi 55 sampai 60 kilogram. Wah. Luar biasa. Kita lihat
cabenya juga sangat Iya. subur ya, Panjang, segar merah sekali. merona. Betul, terlihat sangat baik kualitasnya. Kalau untuk tanaman, untuk buah cabenya, berapa maksimal panjangnya ini Bang? Panjangnya 16 Kalau- sampai 18 cm. 16 sampai 18 cm ini udah siap panen ya. Iya. Wow. Luar biasa. Ya, jadi ini juga waktunya juga cukup singkat ya, 65 hari sudah bisa panen ya. Iya. Ini untuk bibit yang Hibrid ini. Hibrid, ya, Hibrida. hybrid, Nah, hybrid. kalau yang lokal biasanya antara 75 sampai 80 hari. 75 sampai 80 hari. Wah, luar biasa. Ini juga cukup menguntungkan kalau kita berbicara bisnisnya begitu ya Iya. Bang ya, dengan waktu yang singkat juga sudah bisa memanen cabai yang dengan kualitas yang luar biasa baik seperti itu. Baik, tadi Bang Suryawan sebelum break tadi menjelaskan bahwa dalam proses penyemaian ini ada hal yang tidak kalah penting begitu ya. Bagaimana ke proses penyemaian yang dimaksud oleh Bang Suryawan tadi sebenarnya? Iya. Jadi sebenarnya penyemaian ini banyak dibilang mudah, tapi ya susah juga. Jadi susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Jadi yang pertama yang kita harus persiapkan untuk penyemaian ini, Mbak, itu yang pertama harus tanah, topsoil ya, tanah permukaan atas, kemudian dengan campuran kotoran hewan. Catatan kotoran hewan itu atau kohenya sudah kita fermentasikan, sudah matang. Jadi disinilah banyak kegagalannya, karena biasanya kita langsung ambil kohe dari kandang tanpa kita olah terlebih dahulu. Jadi akhirnya nanti yang terjadi setelah kita semai, itu ada namanya penyakit rebah semai. Jadi sudah tumbuh, tapi tiba-tiba rebah mati. Oh, Nah itu karena pengaruh pupuk kandang yang belum matang. oh gitu. Wow. Untuk ukurannya 1:1. 1:1. 1:1. Tanah 1 bagian, kemudian pupuk kandang 1 bagian. Bisa kita masukkan ke dalam mini polybag. Banyak petani yang gagal, Mbak, dalam pembuatan penyemaian bibit ini. Iya. Ternyata proses penyemaian itu sangat penting juga Iya, ya, Bang sangat Aryadi sulit. ya. Iya. Kalau yang belum tahu sangat sulit, cuman kalau udah tahu ya gampang. Cuman kadang faktor cuaca berpengaruh juga. Kalau terlalu banyak hujan, curah hujan tinggi, lembab, itu gampang sekali penyakit jamur. Oh, gitu. Menjadi penyebab kegagalan di penyemaian tadi. Berarti kalau proses penyemaiannya itu gagal, biasanya faktornya apa aja nih Bang? Cuaca. Cuaca, ya. Kemudian Tanah untuk kasih polybag itu juga ya berpengaruh juga. Komposnya yang belum matang berpengaruh juga. kompos yang belum Iya. matang juga berpengaruh. Iya. Oh, seperti itu. Jadi nggak bisa asal-asal ya pemirsa. Nggak. Memang kita harus mengetahui berapa takarannya, perbandingannya. Memang harus benar-benar diperhatikan dalam proses penyemaian yang dianggap mudah, ternyata harus butuh ketelitian di situ ya. Ternyata proses penyemaian ini sangat penting untuk keberlangsungan tanaman cabai ini tumbuh atau tidaknya, seperti itu ya Bang ya. Baik, setelah proses penyemaian selesai ini, proses apa lagi yang harus dilakukan Bang Suryawan? Ya, jadi setelah bibit cabai kita berusia 25 sampai 30 hari, itulah tiba saatnya kita pindah tanam. Pindah tanam. Pindah tanam. Jadi kita pindah tanam ke lahan, usahakan ya kalau bisa kita pindah tanam itu di sore hari. Oh, kenapa gitu Bang? Karena Faktor apa tuh? kalau kita pagi hari, kalau cuaca panas ini nanti karena ini baru pindah tanam bisa layu dia. Stres dia. Oh, stres. stres ya, Iya. betul-betul. Kecuali kalau dari pagi itu sudah mendung, kita berani dari pagi sudah pindah tanam. Oh, kita lihat cuacanya Cuaca, seperti ya. apa ya. Nah. Betul-betul. Biasanya Baik. sore hari. Proses untuk memindahkan tanaman itu ada butuh teknik khusus nggak Bang? Takutnya nanti nggak tumbuh lagi sudah Iya. dipindah begitu. Jadi tentunya kita buatkan lubang tanam. Lubang tanam, kemudian ini kan bibitnya kan ada polybagnya. Kita lepaskan ini polybagnya, Dilepaskan dulu lepaskan, semuanya. kemudian kita langsung masukkan ke dalam lubang tanam seperti tadi. Oh gitu. Kemudian kita berikan air, siram. Siram. Disiram. Baru ya udah kita selesai. Jarak tanamnya, untuk ketentuan jarak tanamnya Bang? 50 kali 50 cm. 50 kali 50 cm ya. Itu Baik. idealnya. Kita angkat telepon dulu, ini sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat sore. Halo, dengan Bapak siapa di mana? Ibu atau Bapak?
Saya Rudi di Medan, Mbak. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Rudi, RUDI. Pak Rudi. Silakan Pak Rudi, ingin bertanya apa, Pak? Saya mau tanya, di musim eh, panen yang sekarang ini kan harga cabai lagi rendah ya kan. Bagaimana siasat dari bapak-bapak petani sekalian dalam menghindari kerugian karena harga cabai yang rendah saat ini. Kemudian untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, apa siasat yang dilakukan? Seperti mungkin ada tanaman tumpang sari atau lain sebagainya yang untuk menghindari kerugian tersebut itu. Kasih ya Mbak ya. Iya, baik. Kasih Terima kasih Bapak-bapak. Pak Selamat Rudi. sore. Waalaikumsalam. Wah, ini benar sekali memang di pasaran harga cabai kita pantau ini turun begitu ya, cukup rendah kan. Untuk menyiasatinya seperti apa agar tidak terjadi kerugian seperti itu. Apakah ada tanaman lain pendamping seperti tumpang sari ataupun yang lainnya? Kalau dari Bang Aryadi dan Bang Suryawan seperti apa, Bang Aryadi dulu? Kalau harga cabai di bawah 12.000 atau di bawah 15.000 untuk petani memang dikatakan itu nggak berhasil, Mbak. Minimal itu paling nggak di atas 20. Iya. Menyiasatinya ya kita ini perbanyak pakai sistem organik. Jadi agak membantu. Contohnya kalau untuk pupuk kita nggak semua harus pakai kimia. Mungkin menyiasati kosnya itu untuk pupuk. Oke, pupuknya bisa menggunakan pupuk kompos Iya. begitu ya untuk menyiasati agar tidak terlalu banyak kos pengeluaran begitu ya. Baik. Ada tambahan mungkin dari Bang Suryawan seperti Iya. apa menyiasati harga cabai yang sekarang lagi anjlok turun begitu, Iya. Bang? Nah, sebelumnya saya juga mengucapkan turut prihatin ya buat para petani, buat teman-teman petani cabai. Iya. Walaupun saya nggak panen, tapi mendengar berita cabai anjlok, saya pribadi sedih. Iya, iya, Karena betul. bagaimana kalau saya yang mengalami Mengalami. itu sendiri. Jadi trik yang biasa saya lakukan ya Mbak ya. Jadi memang yang pertama itu tadi untuk mengurangi kerugian, biasanya memang saya tumpang sari Mbak. Tumpang sari. Ya, Tadi jarak tanam kita kan 50 kali 50. Di tengah-tengahnya itu kita tumpang sari dengan bawang merah Mbak. Oh, Nah, jadi bisa ya. ini menjaga, mana tahu harga cabai anjlok seperti ini kita masih dapat dari bawang merahnya itu. Tapi kita harus tahu ya cara penanamannya. Nah, jadi cara penanamannya itu harus bawang merahnya terlebih dahulu. Bawang merahnya dulu baru cabenya ya. Iya, Oh. minimal 7 sampai 10 hari sebelum tanam cabai kita tanam bawang merah. Oke. Jadi di lahan saya yang sekarang ini seperti itu Mbak. Cabai, kemudian tengah-tengah bawang merah, cabai lagi, terusnya sampai Seterusnya seperti semuanya. itu. Ada juga Mbak itu penambahan penanaman padi di paretannya itu. Oh. Iya. Oh, untuk di paretan yang tadi Iya. 1 meter itu Iya. bisa Iya. ditanam dengan padi? Iya. Wow. Ya kalau kita contohnya punya lahan cuman itu aja. Untuk beras kita nggak beli kalau ada hasilnya dari situ, Nah, dari betul. tanam padi, ya, menambah. Iya, betul. Jadi kita bisa siasati lahan yang tidak luas tetapi bisa menghasilkan Iya. begitu ya. Setidaknya kebutuhan rumah tangga itu terpenuhi dulu. Beras Untuk nggak beli berasnya lah. sudah ada, tidak perlu beli ya. Untuk cabenya juga sudah ada. Bisa juga ditumpang sari dengan Bawang merah. sayur-sayuran yang lain begitu ya, Bang ya. Bisa Mbak. kalau untuk sayuran yang lain Bisa. kira-kira Bisa. sayuran apa yang bisa ditumpang sarikan dengan cabai? Sawi pun juga bisa, Ya, Mbak. biasanya Sawi sawi, bisa juga sawi manis ya. atau sawi pahit. Oh gitu. Jadi memang harus kreatif juga untuk Iya. para petani ya. Jangan harga cabai sudah anjlok jadi sudah mengeluh, aduh bagaimana. Harus berputar juga ini kreativitasnya, apa yang bisa dilakukan, bisa menggunakan tanaman tumpang sari bisa dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan juga harga cabai semakin stabil agar juga Bapak Ibu para petani juga tidak banyak mengalami kerugian begitu ya Bapak Ibu ya. Dan salah satu caranya tadi mungkin dengan menyiasati dengan kompos ya, dengan pupuk organik begitu ya Iya. Bang Aryadi ya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih yang sudah menelpon tadi Pak Rudi ya. Silakan bagi Anda pemirsa yang masih ingin bertanya mungkin ataupun sharing-sharing bersama kami boleh ya, masih ada waktu di 0811 6100 386. Baik. Nah, tadi kan kalau diceritakan bahwa tanaman cabai dataran rendah ini baik begitu, artinya
tahannya lama begitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang kelemahannya, apa kelemahannya nih Bang untuk tanaman cabai yang di dataran rendah seperti ini, Bang Suryawan? Ya, jadi kalau kita di dataran rendah cenderung hama dan penyakitnya lebih banyak, Mbak. Oh gitu. Beda kalau kita di dataran tinggi, itu seperti trips itu hampir nggak ada di sana. Nah, sementara di dataran rendah, apabila kalau musim panas tiba itu tripnya luar biasa. Nah, itulah salah satu faktor penyebab kegagalan. Nah, trip itu yang membuat tanaman cabai kita daunnya keriting. Trip itu yang seperti apa ya Bang? Dia kecil hewannya. Halus, Mbak. Oh, Kutu, sejenis kutu-kutu. sejenis kutu. iya. Oh gitu. Baik. Oh seperti itu ya. Itu ternyata. berpengaruh, Mbak. Sangat Iya. berpengaruh ya. Kalau udah terhisap, fatal petani. Makanya kalau menyiasatinya, kalau kayak Mas Suryawan ini, dia memakai bibit hibrida yang tahan virus. Kalau kebanyakan petani ada yang pakai cabai lokal, itulah kadang kelemahannya di cabai lokal di virus itu tadi. Iya. Baik, berarti untuk di dataran rendah kelemahannya itu tadi ya, untuk penyakitnya lebih rentan begitu Iya, ya. betul. Untuk tapi masih bisa disiasati, caranya seperti apa Bang? Apakah ada penyemprotan hama kah atau seperti apa Bang Ya, Suryawan? yang pertama tadi tentu pemilihan benih yang berkualitas, Mbak. Nah, Dari itu dia situ penting kunci ya. awalnya di pemilihan benih yang berkualitas harus tahan virus. Tahan virus. Nah, kemudian yang kedua tentu kita lakukan OPT, pengendalian hama tanaman. Ya, tentunya dengan bisa menggunakan manual ataupun dengan menggunakan pestisida. Tapi kalau kami di hamparan yang sangat luas, Iya. tentu nggak bisa manual lagi, harus menggunakan cara mekanik dengan pestisida lah, Mbak. Selain itu, Mbak, saya menambahkan sedikit. Iya. Kalau yang petani cabai lokal itu mesti tanam di waktunya. Waktunya maksudnya ya, berbarengan sama padi. Kalau tanaman padi ini bisa membantu untuk supaya tidak terjun di tanaman cabai tadi, hama-hama penyakit tadi. Ya, mengurangi lah hama, terbantu Betul, di betul. penyebaran di tanaman padi. Oh, Iya. Nggak tanaman sembarangan padi kita ini. Oh, menanam iya, iya, iya. waktunya gitu, nggak gitu, Mbak. Jadi kalau untuk menanam tumpang sari dengan padi, ini menanamnya berbarengan waktunya. Agak duluan padi lah. Padi dulu ya, Iya. baru cabainya. Selisih 1 seperti minggu itu ya. ataupun 10 hari. Selisih 1 minggu ataupun 10 hari. Baik ya. Jadi memang harus ada hal-hal yang diperhatikan ya pemirsa ya untuk menanam cabai dataran rendah ini, apalagi untuk ditumpang sarikan dengan jenis tanaman yang lain seperti itu. Baik, saya ke perawatannya. Untuk perawatan cabai dataran rendah ini seperti apa, Bang? Apakah ada perawatan khusus kah? Karena kan untuk di dataran rendah cuaca juga cukup terik seperti itu, ataupun kadang cuaca ekstrim yang kadang panas, tiba-tiba hujan seperti itu. Ini bagaimana perawatan cabai dataran rendah dari Bang Suryawan mungkin? Ya, jadi ada yang bilang itu ya, Mbak ya, merawat cabai itu seperti merawat anak bayi. Oh gitu. Jadi seperti itu, susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Nah, jadi di awal-awal tanam ini kita harus ekstra, Mbak. Jadi di awal tanam ya, kita sering kita cek ke lapangan. Jadi apakah cabai kita ada terserang hama, seperti baru pindah tanam itu ada seperti siput atau bekicot. Nah, itu iya, yang apa? Yang fatal kalau kita nggak kendalikan, karena dia bisa memakan tanaman cabai kita. Baik. Kemudian seperti apa lagi Nah, kemudian perawatannya? ya Bang? kita kalau memang dia kondisi tanahnya kering, kita lakukan penyiraman. Penyiraman ini dilakukan berapa kali? Paling nggak hari? seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali saja cukup Terlihat, kita tengok apanya saja, Mbak, kondisi tanahnya. Kondisi tanahnya. Kalau dia memang kering, kita siram. Kalau nggak perlu. Karena sudah gitu. kita pakai mulsa, sudah nggak disiram tiap hari pun tahan. Kalau di masa mulai tanam itu, Pak, kita pun ada masa pemupukan juga setiap 5 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Oh, proses pemupukan. Iya, untuk makanan susulan dia kan itu, tanaman cabai. Selain itu perawatan untuk penyemprotannya itu paling enggak ya 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali. 3 hari Rutin. sampai 4 kali Iya. sehari. Untuk mencegah penyakit yang namanya trip tadi yang dibilang Mas Suryawan tadi, Iya, iya. ataupun penyakit jamur. Iya. Baik, berarti untuk penyiramannya tidak membutuhkan penyiraman setiap hari itu nggak perlu Enggak, ya. iya. Apalagi Bapak kami kan Sally. di persawahan. Iya. Nah, Oh, jadi iya. di paretan itu selalu air menggenang. Oh, Nah,
jadi airnya cukup dengan ya? otomatis sudah meresap ke atas. Betul, sudah meresap ke tanah di bagian cabenya ya, jadi tidak perlu setiap hari disiram, apalagi untuk di lahan persawahan seperti itu, cukup seminggu 2 kali ataupun 3 hari sekali. Kemudian ada juga penambahan pupuk ataupun tambahan nutrisi untuk tanaman betul. cabenya seperti itu ya. Ini pemberian pupuknya seperti apa, Bang Aryadi? Pemberiannya sistem kocor. Sistem kocor itu pupuk NPK ataupun yang lainnya itu direndam, diaplikasikan di kocor, Mbak, di sekitar lubang perakaran tadi. Disiram, disemprotkan atau Dikocor, seperti apa? Dikocor. Dikocor itu seperti apa ya, Bang? Disiram. Diencerkan. Diencerkan, dicampur. air. Oh gitu, baik. Jadi apa Mbak ya, sebelum kita melakukan pemupukan, tentunya kita harus paham tentang fase-fase tanaman cabai kita Mbak. Jadi untuk pertama itu namanya fase vegetatif ya, masa pertumbuhan. Jadi pupuk yang harus kita tambahkan juga berbeda nantinya dengan masa generatif, masa pembuahan. Oh iya. Jangan salah ini. Untuk masa vegetatif tentu kita harus unsur N atau nitrogen itu kita lebih banyakkan. Iya. Karena untuk lebih mempercepat pertumbuhan. Betul. Yang biasa kita gunakan ya pupuk NPK. NPK. Kemudian kita tambahkan dengan pupuk kalsium. Pupuk kalsium. Itu fungsinya agar pH yang ada di tanah kita itu tidak ngedrop. Jadi kalsium nitrat namanya. NPK ditambah kalsium nitrat. Kalsium nitrat. Dijadikan satu, kita aduk dengan air, kita kocor. Satu tanaman paling tidak 2 gram. Oh, 2 gram per baik. tanaman 2 untuk gram per masa tanaman. vegetatif. Untuk masa vegetatif di awal ya, Bang ya. Karena seperti bayi Mbak, kalau masih bayi kita langsung kasih makan 1 piring kan Nggak bisa nggak ya. bisa ya. Jadi satu Harus bertahap. sedikit seperti itu. Betul. Baik, wah, jadi memang betul ya, harus diperhatikan, tidak bisa sembarangan, kita harus mengetahui juga ilmunya lah seperti itu ya, harus tahu proses-prosesnya seperti apa, apakah fase vegetatif, fase generatif, ternyata beda perawatannya, beda pemberian pupuknya, seperti itu ternyata pemirsa ya. Baik, ini menarik sekali, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bang Aryadi dan juga Bang Suryawan ya pemirsa. Kami juga masih membuka line telepon interaktif bagi Anda di 0811 6100 386. Setelah yang berikut ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di Ayo Bertani. Iya, terima kasih pemirsa masih setia ya bersama kami di Ayo Bertani. Terima kasih pemirsa, silakan bagi Anda mungkin yang masih memiliki pertanyaan ataupun sharing-sharing pengalaman tentang budidaya tanaman cabai dataran rendah, boleh ya silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Baik, tadi kita sudah cerita cukup banyak ya tentang pembudidayaan tanaman cabai di dataran rendah ini ya. Kalau sekarang ini kan di perkotaan ini kan lahan juga terbatas begitu ya Bang Abang ya. Kalau yang lahannya terbatas ini masih bisa kita manfaatkan untuk berbudidaya ataupun bertani tanaman cabai dataran rendah ini tidak Bang kira-kira? Masih bisa Mbak. Kita menggunakan polybed bisa ya kan. Komposisi untuk polybed itu tanah itu 2 bagian. 1 bagian itu kompos, 1 bagian lagi kulit padi. Oh, Arang sekam. kompos, sekam padi. Sama tanah. Tanah, Iya. baik bisa menggunakan polybag ya, Iya. walaupun lahan tidak luas begitu ya, apalagi untuk di daerah perkotaan, mungkin pekarangan rumah yang seadanya masih bisa kita manfaatkan juga ya Bang ya untuk bertani, apalagi untuk Bapak Ibu yang memang hobi tanam menanam begitu ya, tapi mungkin terkendala dengan lahan yang terbatas, karena kan memang zaman sekarang ini tidak seperti zaman dulu yang luas lahan seperti itu ya, tapi masih bisa kita manfaatkan dengan lahan yang ada di pekarangan rumah juga masih bisa seperti itu ya. Apalagi ini waktu panennya cukup singkat ya. Tadi dijelaskan bahwa 70 hari bahkan 65 hari sudah bisa panen seperti itu ya. Luar biasa untuk cabai dataran rendah ini. Kalau yang tadi kita lihat tayangan luar biasa, hasil panennya luar biasa, kualitasnya baik. Ini dipasarkan kemana saja nih Bang Suryadi? Ya, jadi yang pertama tentu kalau pas harga mahal Mbak ya, kita nggak mau ribet, nggak mau capek-capek, kita melalui yang namanya agen. Agen. Jadi kalau di sana
Kalau sudah kita panen, agen datang sendiri itu Mbak. Misalnya di harga 30-an seperti itu, kita nggak mau capek-capek. Tapi kalau pas harga down, kita harus ambil tindakan. Kita direct ke konsumen. Iya, iya, iya. Jadi lewat media sosial, kita pasarkan cabai kita. Jadi seperti itu. Itu salah satu siasat untuk pas waktu harga murah itu Mbak. Jadi misalnya kemarin tuh pas kena harga 10.000 dari petani. Tapi saya sendiri nggak ngalami itu karena saya langsung ke konsumen langsung jualnya melalui media sosial seperti itu. Ya alhamdulillah banyak juga dari kawan-kawan bahkan rumahnya jauh dari saya pun datang. Karena kalau dia beli langsung ke pajak lebih mahal. Lebih mahal. Seperti itu. Betul, betul, betul. Wah luar biasa, ternyata memanfaatkan media sosial juga Iya. ya, karena zaman sekarang ini kita memang tidak terlepas dengan kecanggihan teknologi, media Iya. sosial juga ternyata membantu memasarkan produk ataupun produksi dari tanaman cabai dataran rendah ini untuk Bang Suryawan dan juga Bang Aryadi. Kalau kita lihat peluang usaha dari tanaman cabai dataran rendah ini seperti apa Bang? Karena kan untuk harganya ini tidak menentu begitu ya, fluktuatif, kadang naik, kadang turun seperti itu. Kalau Bang Aryadi melihatnya seperti apa peluang bisnis ke depannya? Peluang bisnis ke depan, kalau ini memang petani cabai ini karena prospeknya menjanjikan, udah banyak kali yang menanam cabai. Banyak yang Sangat-sangat menanam banyak. cabai, sangat Untuk banyak. luas hamparan kalau daerah Batubara itu ada daerah Lubuk Cuwe itu 900 hektar. Untuk kecamatan, untuk Deli Serdang di Kecamatan Beringin, Pantai Labu, Pagar Merbau, Batangkus itu pun luas sekali. Ada sekitaran 600 sampai 700 hektar. Wow. Jadi memang untuk prospek kedepannya juga memang cukup baik ya. Iya. Cuman ya gitu, kalau pas panennya bentrok ketemu ya harga murah. Ya seperti yang sekarang ini harga murah. Mungkin karena cabai dari Batubara, dari Lubuk Cuwe jumpa sama daerah Pakam ataupun daerah Aceh mungkin kan gitu. Baik, tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu para petani di luar sana yang mungkin masih bingung ingin menanam apa ya, dengan sudah ada lahannya nih begitu, lahannya ada tapi masih bingung kira-kira mau nanam jenis tanaman apa. Kalau untuk tanaman cabai ini cukup menjanjikan kira-kira Bang Suryawan. Iya. Jadi kembali ya, kalau petani cabai itu saya bilang petani yang pemberani. Harus pemberani pemberani ya. mengambil resiko. Berani Jadi ambil seperti resiko. itu. Syukur-syukur kalau kita menanam ya, namanya menanam kita mempunyai harapan. Jadi Betul. harapan kita mudah-mudahan yang kita tanam pas waktunya panen harganya kena seperti Iya, itu. iya. Kalaupun tidak ya kita harus tadi siasatnya pakai tumpang sari ataupun kita jual langsung ke konsumen dengan media sosial seperti itu. Baik, luar biasa. Nah, kalau menggunakan media sosial, biasanya menggunakan media sosial apa Bang Suryawan? Ya saya gunakan ya biasanya IG dan Facebook seperti itu. Nah, kita posting cabai kita, kita buat harga yang dibawa dari harga pasar. Di bawah dari harga pasar. Baik, Seperti kalau untuk media sosial ini dalam pemasaran ini kan agak cukup baru sebenarnya untuk dunia pertanian begitu, untuk Iya. memasarkan produk-produk hasil pertanian. Kira-kira cukup efektif tidak Bang menggunakan media sosial ini untuk pemasarannya? Ya menurut saya sangat membantu sekali nih Mbak. Sangat membantu sekali malah ya. Sangat membantu. Yaitu tadi ada kenalan. Dia alamatnya jauh dari rumah saya lewat kabupaten, lewat kecamatan. Dia rela datang ke tempat saya untuk jadi reseller. Wah. Jadi dia ambil cabai saya yang banyak kan, kemudian dia jual kembali. Nah, seperti itu. Baik, wah ternyata ini kekuatan dari media sosial juga Iya. bisa menjangkau yang jauh begitu ya Iya. Bang ya. Wah luar biasa, jadi memang harus pintar-pintar ya Bapak Ibu para petani untuk memasarkan produknya, tidak bisa langsung ke pasar ataupun masih bisa bersaing harganya lebih menguntungkan begitu kalau kita bisa menggunakan media sosial seperti itu ya, luar biasa. Jadi memang di era sekarang ini kita memang tidak terlepas dengan kecanggihan teknologi seperti itu ya, luar biasa. Baik, nah di luar sana kadang ada yang mengeluhkan bahwa sudah menanam tapi gagal panen seperti itu. Sudah menanam belum nggak tumbuh-tumbuh bunganya. Iya. Itu kira-kira faktornya sebenarnya apa Bang Aryadi? Kalau faktor yang utama itu faktor cuaca, ya kan. Kalau curah hujan tinggi kadang kebanjiran itu berpengaruh, jelas gagal tanam. Betul. Kalau kemarau pun gitu, pengaruh juga
bunga banyak yang rontok. Nah, Jadi iya. potensi hasilnya jadi berkurang. Ya, cuaca berpengaruh. Terus hama penyakit, perawatan hama penyakit itu kadang petani kalau nggak tahu ya pasrah gitu aja, nggak ada solusinya. Baik, berarti cuaca ya yang mempengaruhi itu ternyata ada faktor cuaca ya Bapak Ibu ya dan juga hama ini ya, hama yang menyerang tanaman cabai kita. Nah, kalau sudah seperti ini cara menyiasatinya bagaimana Bang Suryawan? Nggak mungkin kita biarkan aja Iya. hama semakin banyak ini ya udah mati dong jadinya ya Bang ya. Kadang itu yang membuat para petani itu aduh maleslah nanam lagi nanti gagal lagi gitu ya Bang ya. Jadi memang faktor cuaca ini mempengaruhi 90% Mbak dari 90% keberhasilan. ya cuaca Dari cuaca ternyata ini. ya. Karena tanaman cabai itu sendiri optimal tumbuhnya itu di suhu antara 24 sampai 28 derajat Celcius. 24. Dia kalau di bawah itu dia kurang optimal karena kondisi dingin kan, sering hujan ataupun lebih panas lagi seperti sekarang ini Iya. di atas 32 derajat, maka untuk pertumbuhannya susah. Jadi ada kalau kami di petani cabai ya, ada perawatan cabai di musim penghujan, ada perawatan cabai di musim kemarau. Itu triknya berbeda. Iya, iya, iya. Kalau kita di musim penghujan, tentunya kita dengan memperkuat fungisida, Mbak. Memperkuat Jadi fungisida untuk fungisida jamur untuk ya. pengendalian penyakit atau jamur cendawan seperti itu. Sementara kalau di musim kemarau, musim panas, kita lebih perkuat dengan insektisidanya. Insektisida, Karena di baik. situ hamanya banyak menyerang. Oh gitu, jadi memang ada perawatan-perawatan khusus tidak bisa disamakan ya. Kita Iya. harus melihat seperti apa keadaan sekarang ini. Cuaca ternyata 90% menentukan ya Bapak Ibu. Walaupun sudah gagal, jangan patah semangat gitu Iya ya Bang. betul, terus menanam. Untuk ya. para petani di luar Tetap sana semangat. harus tetap semangat ya, luar biasa. Memang ada saja kendala tapi kita harus pintar-pintar, harus tahu nih ilmunya ya, step-stepnya harus tahu, perawatannya harus tahu di setiap fasenya seperti itu. Mudah-mudahan tanamannya bisa tumbuh dengan baik, bisa maksimal seperti itu ya Bapak Ibu para petani, semangat terus ya. Ini kita tidak terasa sudah di penghujung acara, Bang Iya. Aryadi, Bang Suryawan, terima kasih atas Iya, waktunya, sama-sama, bincang-bincangnya, Mbak. pengalamannya luar biasa. Mudah-mudahan ini menambah ilmu untuk kita semua ya Bapak Ibu ya, pengalaman Bang Aryadi dan Bang Suryawan di sini. Pemirsa terima kasih juga yang sudah menelpon tadi, yang sudah bergabung dan yang sudah menyaksikan sampai dengan akhir acara. Terima kasih, terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.